gimana perjalanan hidup kakak bersama Tuhan? Oke, jadi aku cerita ya. Ya kak. Aku waktu kelas 6 tuh baru mulai deket sama Tuhan. Itu. Situ aku mulai mencoba rajin baca Alkitab, terus rajin doa gitu. Puji Tuhan kabulin satu-satu doa aku, kayak Tuhan, aku mau lebih dekat sama kamu, terus Tuhan wujudkan. Terus aku juga berdoa Tuhan buka jalan, terus Tuhan bukain jalan buat aku. Terus untuk kejadian-kejadian belakangan ini tuh bener-bener banyak banget kan, dari krisis ekonomi sampai agak down gitu, iman aku agak goyah dikit gitu. Terus aku selalu bilang sama diri aku selalu berdoa, Tuhan yang sediain apa yang aku butuhin, Tuhan yang membuka jalan di setiap persoalan aku. Terus di situ aku bener-bener ngomong itu setiap hari. Terus bener aja Tuhan yang sediain apa yang aku butuhkan. Puji Tuhan sampai sekarang walaupun dalam krisis ekonomi aku masih bisa sekolah, aku masih bisa makan dengan baik. Puji Tuhan banget sih, Tuhan benar-benar hebat. Terus waktu aku down banget itu aku merasa kayaknya kehidupan spiritual sama kehidupan yang biasanya itu lain deh gitu. Kayak kehidupan yang biasanya itu lebih sulit itu. Tiba-tiba aku diingetin lagi sama Tuhan, ternyata kita tuh tidak perlu memandang dunia, karena saat kita memandang dunia itu ternyata rasanya hampa, sendirian, gak ada apa-apanya. Terus yang ada tuh cuma luka-luka doang, yang lukanya parah banget gitu. Terus jadi aku sekarang lagi mulai belajar buat buat memandang Tuhan dan gak memandang dunia lagi. Aku lagi belajar berdoa, Tuhan ajarkan aku untuk selalu menghormati-Mu, ajarkan aku untuk selalu membawamu di setiap langkahku. Jadi aku merasa Tuhan udah mulai buka jalan dikit-dikit, walaupun aku nggak sadar. Tapi tiba-tiba tadi pas lagi mandi, terus aku disadarin sama Tuhan, ternyata tuh beneran Tuhan udah buka jalan, walaupun sedikit demi sedikit, buat aku, buat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang berkenan di hadapannya. Terus waktu mami papi aku ya mungkin sampai sekarang belum berubah. Mungkin mami aku tuh lagi capek banget gitu sama kehidupan yang sekarang, kayak kok nggak ada perubahan, kok makin susah aja, kok orang-orang makin maju tapi keluarga ini makin nggak maju gitu, makin buruk gitu. Tapi aku selalu doa karena buka jalan. Terus aku pengen banget doa sama-sama, tapi kayak ternyata gengsi di rumah ini tuh lebih tinggi, jadi kayak nggak bisa. Tapi aku mau terus coba buat buat mempersatukan, buat saling menguatkan gitu. Terus aku juga belakangan ini ada pergumulan di sekolah aku sama teman-teman aku gitu, kayak kok mereka menikmati masa muda mereka, pacaran dan lain-lain gitu, sejenis masa muda lah, anak-anak remaja biasa. Tiba-tiba aku sadarin lagi, oh ternyata aku beda dari yang lain,
supaya aku bisa di buat Tuhan lewat hidup aku. Itu aku juga susah banget. Aku tuh orangnya bukan orang yang maafin orang gitu aja. Aku memang maafin, tapi susah buat lupain gitu. Terus aku belakangan ini doa supaya Tuhan ajarkan aku untuk selalu bisa memaafkan dengan tulus dan ikhlas. Tuhan, berikanlah aku hati yang mau selalu memberi tanpa melihat keburukan dan luka apa yang telah mereka berikan kepada aku. Walaupun itu tuh berat banget ya. Gimana sih, mereka tuh melukai kita kan, melukai. Itu rasanya sakit banget, apalagi ditusuk dari belakang gitu kan. Pasti nggak mudah lah buat setiap kita buat memaafkan orang yang sudah menyakiti kita. Tapi aku mau belajar buat maafin mereka. Gitu, awalnya aku pikir keputusan untuk aku maafin mereka itu ada di tangan mereka sendiri. Tapi tadi aku tanya sama Tuhan, sebenarnya untuk memaafkan itu keputusannya ada di tangan aku atau di tangan mereka yang menyakiti aku sih? Tapi Tuhan ingetin lagi kalau itu semua ada di tangan kita, karena kita itu memang kita yang memutuskan untuk mau mengasihi atau mau hidup terus di dalam luka itu. Sebenarnya kan nggak baik tinggal di dalam luka lama-lama ya, karena itu membuat kita jauh dari Tuhan. Apalagi di zaman-zaman sekarang itu banyak anak muda yang mentalnya down, kayak penyakit mental gitu. Mereka tuh ngerasa mereka tuh sendirian, mereka tuh paling menyedihkan, paling sedih, paling depresi, paling stres. Terus ada juga yang sampai berpikiran mereka tuh mau bunuh diri gitu kan. Kayak, buat apa sih gue hidup kalau hidup tuh gini-gini aja. Terus buat apa sih gue hidup kalau hidup tuh menyakitkan, mending gue nyerah aja gitu kan. Tapi dari semua soal anak muda yang sekarang, aku belajar untuk rangkul mereka lagi, buat mereka deket lagi sama Tuhan. Aku mau mereka tuh kembali ke Tuhan. Aku mau mereka tuh lihat betapa baiknya Tuhan. Tuhan tuh selalu ada di setiap langkah kita. Dia tuh nggak pernah ninggalin kita sendirian, tapi kita yang lari dari Dia gitu. Terus temen aku ada yang dia tuh merasa berdosa banget sehingga sampai sekarang dia tuh udah nggak mau lagi ke gereja gitu. Terus aku kemarin minta ayat sama kakak gereja aku buat dia. Puji Tuhan dapet. Belum aku share sih ke dia karena lupa, belakangannya aku benar-benar sibuk banget MPLS gitu. Buat MPLS ini juga aku merasa banyak banget kekurangan. Mami aku udah bener-bener ingetin aku terus, kayak Yomi, kamu itu jadi kepo banget gitu, banyak omong kosong gitu. Sebenarnya awal mami aku ngomong gitu tuh aku tuh nggak sadar gitu. Aku ngerasa diri aku bener gitu. Tapi tadi di sekolah tadi Tuhan tuh kirimin temen aku sama adik kelas aku buat ngajarin aku, ternyata omongan mami aku tuh emang bener. Belakangannya aku tuh banyak banget omong kosongnya daripada bertindak gitu. Aduh Yomi, kamu tuh keterlaluan banget gitu. Jadi aku mau usaha lebih baik lagi.
Udah kayak gini. Nah, dari sini apa sih perbedaan kakak sebelum begitu dekat ya sama Tuhan ya, sama sekarang yang udah deket gitu sama Tuhan? Jadi kalau menurut aku tuh perbedaannya tuh jauh banget. Dulu waktu sebelum aku deket sama Tuhan tuh aku ngerasa iya aku tuh sendiri, kesepian, gak ada temen gitu. Aku bener-bener kayak ditinggal di lubang yang gelap sendirian, gak ada siapa-siapa, terus diikat pakai rantai gitu. Terus tiba-tiba waktu aku deket sama Tuhan, aku selalu dibuat terkaget-kaget sama Tuhan, karena emang Tuhan tuh selalu bikin kita kaget akan mukjizat dan berkat-berkatnya buat setiap kita kan. Itu aja sih. Jadi aku lebih bersyukur. Yang awalnya aku tuh kurang bersyukur, bahkan gak pernah bersyukur dulu, karena aku lebih banyak terima kasih Tuhan, terima kasih kau masih baik kepada aku. Udah sih segitu aja. Oke. Nah, kehidupan kakak yang dulu sama perbedaannya sangat jauh ya kak ya. Banyak sekali perbedaan kita ketika kita hidup di luar Tuhan dan kita hidup di dalam Tuhan gitu ya kan. Nah, kakak sekarang ini banyak kan motivasi yang buat kakak menjadi kenal Tuhan, masih banyak kan. Nah, jadi motivasi itu apapun itu yang buat kakak semakin kenal Tuhan selalu dijaga ya kak, biar pesan aku buat kakak ya, semangat terus kak, semangat pelayanannya, jadilah terang di keluarga kakak. Ada pesan kakak nggak nih untuk teman-teman kita mungkin ya? Ada nih satu pesan buat kalian semua, yaitu jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Kalau Tuhan yang udah putus kita, Tuhan yang nyediain. Terus kalau kita merasa lelah, kita boleh istirahat, tapi jangan pernah menyerah. Kita harus tetap bangun terus hubungan kita sama Tuhan agar lebih dekat. Langit emang gak selalu biru, tapi Tuhan selalu menyertai kita, dan jalan emang gak selalu rata, tapi Tuhan yang memberikan kita kekuatan selalu. Udah itu aja. Begitu banyak ya perjalanan yang kakak hadapi, kakak lewati. Dari perjalanan itu menurut kakak nih, bagaimana aja nih apa yang kakak rasakan kalau Tuhan itu benar-benar baik yang menentukan kakak? Nah pasti banyak kan, coba kakak sebutin yang hal-hal yang kakak rasakan banget hadirat Tuhan. Maaf, diulang lagi kak, nggak kedengaran tadi. Nggak kedengaran, sorry. Nah, dalam perjalanan hidup kakak kan ya banyak ya hal yang terjadi. Nah, jadi aku mau tanya nih, ada nggak sih hal-hal yang buat kakak pengen down, yang sering kali buat kakak down, dan pernah kakak downnya berat banget gitu? Nah, ada nggak sih hal-hal gitu? Kalau boleh kakak share ke kami, boleh apa aja ya kak? Share yang nggak usah spesifik banget, nggak apa-apa. Ada sih, dulu aku tuh sempet down kayaknya setahun gitu. Aku tuh bener-bener merasa hancur banget, hancur-hancurnya. Aku waktu itu baca Alkitab, doa, tapi apa sih, aku nggak ngerasain apa-apa gitu. Aku bener-bener down banget, karena memang di situ temen aku, keluarga aku tuh bener-bener parah banget ya, walaupun sampai sekarang belum parah sih. Tapi puji Tuhan aku bisa bangkit lagi, walaupun itu tuh nggak mudah. Tapi aku sempat marah banget sama semuanya gitu, termasuk marah sama diri aku sendiri. Tapi dari situ aku banyak banget belajar supaya terus membangun hubungan sama Tuhan, terus lebih dekat, terus minta bimbingannya, terus minta penyertaannya, supaya kita tuh gak lama-lama di dalam lubang kegelapan itu aja. Nah, ini kan ada poin-poin yang
dicatat oleh Kak Tiara juga nih kan. Nah, kalau Kak Tiara itu dapatnya berbeda dari yang lain, memaafkan, luka tentang anak remaja. Nah, aku mau tanya nih Kak, dari ada perbedaan antara yang lain gitu kan? Nah, gitu pernah nggak sih buat kakak pengen jauh dari mereka? Pernah nggak sih buat kakak kayak pengen marah ke Tuhan, Tuhan kok aku gini ya, beda dari mereka ya? Dan apa hal yang menyadari kakak bisa kembali ke Tuhan, kayak menyadari bahwa di dalam perbedaan ini ya pasti tetap ada hal yang sama gitu, masih ada tetap hal yang istimewa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kakak. Ada sih beberapa, bahkan banyak lah. Jadi aku tuh apa ya, irilah teman-teman aku boleh main HP sepuasnya, terus teman-teman aku boleh keluar rumah sepuasnya gitu. Terus teman-teman aku boleh nilainya jeblok aja nggak apa-apa, tapi maksud aku bukannya jeblok itu baik ya. Karena aku udah berusaha yang terbaik, tapi ternyata hasilnya nggak memuaskan. Kok mereka boleh, tapi aku malah dimarahin segala macam, bahkan dihukum gitu kan. Aku sempat iri sama mereka. Terus dari situ Tuhan kirimin lagi temen aku yang bukan dari sekolah. Tuhan kirimin dia buat sadarin aku kayak, oh ternyata didikan setiap keluarga itu kan memang beda-beda. Jadi di keluarga aku ini memang keras banget gitu, memang keras. Jadi aku tuh harus beda. Jadi apa ya, ngomongnya susah jadinya. Dari perbedaan itu aku jadi lebih teratur hidupnya gitu. Kan mereka yang bebas, ternyata mereka tuh tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Itu aja sih. Dari poin-poin Kak Tiara juga nih kan, Kak Tiara ada beberapa poin nih. Tadi kan kalau tentang berbeda dari yang lain udah ya nih ya. Nah, ada 2 poin lagi dari yang Kak Tiara catat. Tadi ada memaafkan, luka tentang anak remaja. Apa sih yang kakak syukuri dari hal-hal ini? Yang aku syukuri dari bisa memaafkan itu jadi lebih ringan, jadi lebih happy, jadi lukanya itu jadi lebih sedikit, terus jadi kepikiran sama orang-orang, sama kejahatan mereka itu nggak kepikiran lagi. Terus yang dari poin yang ketiga yang tentang remaja-remaja itu, kan tadi aku bilang kan aku mau merangkul mereka buat kembali lagi ke Tuhan. Jadi saat ini kan banyak banget remaja-remaja yang jauh dari Tuhan, yang kecewa sama Tuhan, yang merasa Tuhan tuh jahat, Tuhan tuh nggak adil. Aku tuh pengen banget mereka tahu kalau Tuhan itu sebenarnya adil, Tuhan tuh baik, Tuhan nggak pernah ninggalin kita. Cuman kiranya aja yang lari, kitanya aja yang nggak mau kenal Tuhan, kitanya aja yang melihat dunia, kitanya aja yang bersandar pada diri kita sendiri, bukannya bersandar pada Tuhan. Itu aja sih Kak. Dari perjalanan hidup kakak bersama Tuhan banyak ya yang bisa kita pelajari, banyak hal yang bisa kita ambil gitu kan. Nah, ternyata jalan sama Tuhan gak mudah ya kan Kak? Iya, betul. Tetap apapun motivasi kakak untuk anak-anak muda zaman sekarang, untuk kita semua gitu kan, tetap semangat ya Kak, ditekuni, tetap
Selalu semangat, jadilah garam terang dunia, kakak. Apapun ya pergumulan yang kakak hadapi, tetaplah semangat ya kak. Tetap jadi terang dimanapun kakak berada. Semangat kak, Tuhan Yesus memberkati. Semangat juga Kak. Tuhan Yesus Sebelum kita memberkati. tutup ini, ada pesan-pesan lagi nggak yang pengen kakak sampaikan ke teman-teman kita semua? Nggak ada sih kayaknya, udah itu doang. Kalau nggak ada, sampai sini dulu podcast kami guys. Semuanya terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa pantengin CH kami akan selalu ada podcast-podcast baru bersama teman-teman kita semua. Terima kasih, God bless you. Makasih ya Kak.